Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi kontinu di sebuah titik. Jadi masih sama dengan video sebelumnya, hanya saja di video kali ini kita akan lebih perkaya lagi mengenai materi-materi jenis-jenis kontinu ya. Ada kontinu kanan, kemudian nanti ada juga kontinu kiri. Jadi di sebelumnya kan kita lebih fokus kepada 3 syarat agar fungsi f dapat dikatakan kontinu di sebuah titik. Nah, di sini kita akan melihat nih apa yang dimaksud dengan kontinu kanan dan apa yang dimaksud dengan kontinu kiri, dan nanti juga kita akan menjawab beberapa contoh soal. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai kontinu kanan. Jadi sebuah fungsi f dikatakan kontinu kanan di x sama dengan a jika memenuhi syarat berikut, di mana limit x menuju a dari kanan fx ini sama dengan fa. Jadi nilai limit kanan itu dengan nilai yang terdefinisi di titik tersebut ialah sama. Jadi apabila syarat ini terpenuhi, maka sebuah fungsi dapat dikatakan kontinu kanan di titik tersebut. Ini ada contohnya. Tunjukkan apakah fungsi f kontinu kanan di x sama dengan 1, di mana fungsi f yang kita ketahui di sini adalah fungsi bersyarat. Untuk domain x lebih kecil dari atau sama dengan 1, kita pakai fungsi fx-nya ialah 2x kurang 1, sedangkan untuk domain x lebih besar dari 1, kita pakai fungsi x kuadrat. Jadi di sini, karena kita ingin mengetahui apakah dia kontinu kanan, berarti kita harus mencari komponen-komponen yang dapat menyempurnakan syarat-syarat yang berlaku di sini. Jadi yang pertama kita cari dulu f1, nilai dari f1. Oke, jadi kita ambil x-nya 1 di sini. Kita lihat bahwa kalau kita ambil x sama dengan 1, maka kita memakai fungsi 2x kurang 1. Karena domain x sama dengan 1 terpenuhi di interval x lebih kecil dari atau sama dengan 1. Berarti di sini kita substitusikan saja nilai 1-nya ke dalam 2x kurang 1 dan diperoleh f1 ialah 1. Baiklah, kemudian kita ingin mencari limit kanan karena kita fokusnya ke kontinu kanan. Jadi kita cari limit kanan x menuju 1 dari arah kanan terhadap fungsi fx. Oke, jadi kita harus mengetahui fungsi yang dipakai untuk mencari limit kanan apakah 2x kurang 1 atau x kuadrat. Oke, jadi kita kan ingin melihat nih, jika x didekati ke 1 dari arah kanan, maka arah kanan dari titik 1 itu ialah x lebih besar dari 1. Karena x lebih besar dari 1 merupakan wilayah-wilayah x yang berada di sebelah kanan dari x sama dengan 1. Oke, berarti kita pakai fungsi untuk mencari limit kanan ialah fungsi x kuadrat. Oke, di sini kita pakai x kuadrat. Kemudian kita bisa substitusikan 1 ke x kuadrat. Apabila dia terdefinisi di real, maka itulah nilai limit yang dituju. Jadi kita substitusikan menjadi 1 kuadrat, sehingga nilai limit kanannya ialah 1. Nah, 1 ini terdefinisi di bilangan real, berarti 1 ini bisa diterima sebagai nilai limitnya. Oke, sekarang kita sudah mencari nih dua hal terpenting untuk mengecek apakah dia kontinu kanan. Kita sudah peroleh nilai f1 dan kita sudah memperoleh nilai limit untuk x menuju 1 dari arah kanan ya. Ini limit kanan. Berarti setelah kita lihat ternyata f1 itu sama dengan limit x menuju 1 dari arah kanan terhadap fungsi fx ya sama dengan 1. Berarti nilai f1-nya sama dengan 1, kemudian nilai limit kanannya juga sama dengan 1. Berarti terpenuhi dia syarat untuk kekontinuan fungsi di kanan ya, di wilayah kanan. Nah, berarti karena terpenuhi, maka kesimpulannya adalah fungsi f kontinu kanan di x sama dengan 1. Baiklah, yang kedua kita akan membahas mengenai kontinu kiri. Jadi sebuah fungsi f dikatakan kontinu kiri di x sama dengan a jika limit kiri, yaitu limit x menuju a dari arah kiri terhadap fungsi fx ialah sama dengan nilai fa. Jadi sama dengan nilai fungsi tersebut di titik x sama dengan a. Jadi kalau yang tadi kan berarti limit kanan sama dengan nilai dari fungsi tersebut. Kalau limit kiri sama dengan fungsi tersebut dapat dikatakan sebagai kontinu kiri. Oke, jadi kita punya contoh. Tunjukkan apakah f kontinu kiri di x sama dengan 1. Oke, ini merupakan contoh yang sama dengan kontinu kanan. Bedanya di sini kita lebih fokus untuk melihat apakah fungsi f kontinu kiri. Oke, jadi yang pertama kita harus mencari dulu f1-nya.
Nah, tadi kita sudah coba mencari F1, nilainya sama dengan 1. Kemudian kita cari nilai limit kirinya. Berarti nilai limit X menuju 1 dari arah kiri terhadap fungsi Fx. Nah, Fx yang dipakai di sini apakah 2X kurang 1 atau X kuadrat? Oke, jadi kan kita ingin melihat daerah kiri. Berarti daerah kiri dari X sama dengan 1 merupakan XX yang lebih kecil dari 1. Berarti X yang lebih kecil dari 1 merupakan interval untuk daerah kiri dari X sama dengan 1. Di sini, kalau kita melihat daerah kiri, maka yang memenuhi X lebih kecil dari 1 merupakan fungsi 2X kurang 1. Jadi di sini kita pakai fungsinya 2X kurang 1. Nah, untuk mencari limit yang dituju, berarti kita coba substitusikan dulu. Ternyata setelah kita substitusikan hasilnya 1. Berarti apabila nilainya terdefinisi di bilangan real, itulah nilai limit yang dituju. Oke, jadi dari kedua komponen yang sudah kita cari ini, maka dapat kita simpulkan bahwa limit kirinya, yaitu limit X menuju 1 dari arah kiri terhadap fungsi Fx, itu sama dengan F1. Nah, apabila ini sudah sama, berarti memenuhi syarat kekontinuan kiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi f kontinu kiri di X sama dengan 1. Berikutnya, sebuah fungsi dikatakan kontinu di X sama dengan A jika fungsi tersebut kontinu kiri dan juga kontinu kanan di X sama dengan A. Jadi di sini sebuah fungsi f misalnya dapat dikatakan kontinu di X sama dengan A apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, dia harus kontinu kiri dan juga harus kontinu kanan di X sama dengan A. Jadi apabila dia tidak terpenuhi salah satu, misalnya dia cuman kontinu kiri saja di X sama dengan A, tapi dia tidak kontinu kanan di X sama dengan A, berarti fungsi tersebut tidak dapat dikatakan kontinu di X sama dengan A. Jadi, kalau sebuah fungsi kontinu kiri, maka dia belum tentu dapat dikatakan kontinu. Ya, begitu juga dengan sebuah fungsi yang kontinu kanan, dia tidak dapat diklaim bahwa dia kontinu. Jadi harus dicek keduanya supaya dapat kita simpulkan apakah dia kontinu atau tidak. Nah, sebagai contoh, tunjukkan apakah fungsi f kontinu di X sama dengan 1. Jadi, kalau ingin menyelesaikan permasalahan ini atau menunjukkan kekontinuan fungsi f di sebuah titik, kita dapat menerapkan 3 syarat yang ada di video sebelumnya. Tapi karena di sini kita belajar mengenai fungsi kontinu kanan dan fungsi kontinu kiri, maka kita gunakan aplikasinya saja untuk menentukan apakah dia kontinu atau tidak. Jadi, berdasarkan dengan pernyataan ini, maka dapat dikatakan bahwa fungsi f, ya, di mana f ialah fungsi yang sudah kita coba kaji tadi, dia kontinu di X sama dengan 1. Karena berdasarkan 2 contoh soal sebelumnya, dapat ditunjukkan bahwa f kontinu kanan di X sama dengan A. Sorry, ini 1 ya, bukan A lagi berarti. Di sini 1 juga. Oke. Nah, jadi dia dapat dikatakan kontinu di X sama dengan 1, karena tadi sudah kita lihat dia kontinu kanan di X sama dengan 1, kemudian dia juga kontinu kiri di X sama dengan 1. Jadi karena 2 syarat sudah terpenuhi, maka dapat kita simpulkan bahwa fungsi f kontinu di X sama dengan 1. Nah, berikutnya kita punya contoh soal di mana kita diminta untuk menentukan nilai A, nilai B, nilai A kuadrat kurang B kuadrat, dan A per B jika diketahui ada fungsi f yang kontinu di semua titik, di mana fungsi f tersebut dapat dilihat pada fungsi berikut ini. Nah, ini fungsi bersyarat. Oke. Jadi diasumsikan di sini bahwa fungsi fx merupakan fungsi yang kontinu di semua titik, ya, semua titik yang ada di antara 0 dan 2. Sehingga kita untuk mengecek nilai A dan B, ya, supaya kita bisa menyelesaikan bentuk-bentuk yang lain, berarti kan yang terutama kita harus cari nilai A dan B-nya. Berarti nilai A dan B berapa yang membuat f ini kontinu di semua titik. Berarti cukup kita pakai pengujian untuk mencari kekontinuan di titik X sama dengan 0 dan kekontinuan di titik X sama dengan 2. Jadi kita cari kekontinuan di 2 titik ini, kita dapatkan persamaannya baru kita peroleh nilai A dan B. Jadi yang pertama kita kaji dulu untuk X sama dengan 0. Ya, jadi dia diasumsikan kontinu di X sama dengan 0. Berarti untuk fungsi f di mana X sama dengan 0 berarti kita pakai fungsi AX tambah B di sini.
Kita substitusikan berarti A0 tambah B, di mana A kali 0 ialah 0, berarti F0 sama dengan B. Kemudian kita cari nilai limit kiri dan limit kanan ya, sebagai syarat kedua. Limit kanannya berarti daerah-daerah yang berada di sebelah kanan dari X sama dengan 0, yaitu X lebih besar dari 0. Berarti kita pakai fungsi X kuadrat tambah 3A kurang B. Sehingga kita substitusikan 0 dan kita peroleh 3A kurang B sebagai nilai yang dituju dari limit kanan. Kemudian untuk limit kirinya kita pakai domain yang X lebih kecil dari 0, karena X lebih kecil dari 0 berada di sebelah kiri dari X sama dengan 0. Di sini fungsinya berarti AX tambah B. Jadi kita substitusikan 0 ke dalam X-nya, berarti sisanya B. Oke, jadi kita sudah dapat nilai limit kiri dan limit kanannya, di mana supaya dia memiliki limit, berarti nilai limit kiri harus sama dengan nilai limit kanan. Berarti di sini limit kirinya B, limit kanan 3A kurang B. Sehingga di sini B sama dengan 3A kurang B. Kemudian syarat yang terakhir, limit X menuju 0 dari fungsi fx ini harus sama dengan F0. Oke, jadi kan kita ketahui nilai limitnya ini harus sama, berarti nilai limit X menuju 0 dari fx bisa kita ambil B, dan bisa kita ambil 3A kurang B, karena sama aja kan. Nah, kalau kita ambil B, berarti kan jadi bentuk persamaannya B sama dengan B, karena F0 itu B ya, berarti B sama dengan B. Nah, ini tidak membentuk sebuah persamaan baru. Oke, jadi kita ambil aja 3A kurang B, berarti kita ambil limit kanan ya, sebagai kesimpulan untuk limit. Akhirnya, berarti 3A kurang B sama dengan B, sehingga terbentuk persamaan 3A kurang 2B sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan yang pertama. Oke, nah sebenarnya tanpa melihat syarat ketiga, dari syarat yang kedua ini aja kita udah bisa memperoleh persamaan 3A kurang 2B sama dengan 0. Tapi kalau ingin lebih jelas bisa juga kita coba cari di syarat yang ketiga ini. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah mencari ya informasi karena dia kontinu di X sama dengan 0. Karena papanya kecil, berarti kita tulis saja yang tadi kita dapat di sini ya. Ini informasi yang pertama, kita peroleh persamaan pertama 3A kurang 2B sama dengan 0. Ya, akibat kita lihat kekontinuan dia di X sama dengan 0. Nah, karena persamaan ini belum cukup ya untuk mencari nilai A dan B, berarti sekarang kita coba cari karena dia kontinu juga di X sama dengan 2. Ya, berarti kita tinjau sekarang untuk kekontinuan di X sama dengan 2. Jadi kita cari dulu nilai F ketika X sama dengan 2, berarti kita ambil fungsinya ialah fungsi X kuadrat tambah 3A kurang B. Karena untuk X sama dengan 2 dia berada di interval ini. Oke, jadi sekarang langsung aja kita substitusikan. Nilai X-nya menjadi 2, berarti di sini 2 kuadrat tambah 3A kurang B, berarti nilai F2-nya ialah 4 tambah 3A kurang B. Nah, sekarang kita cari nilai limitnya. Berarti karena dia kontinu di X sama dengan 2, berarti dia memiliki limit untuk X menuju 2. Ya, jadi kita cari nilai limit kiri dan limit kanan. Nah, untuk nilai limit kiri berarti kita tinjau wilayah-wilayah yang berada di sebelah kiri dari X sama dengan 2, yaitu X lebih kecil dari 2. Sehingga fungsi yang diambil untuk mencari nilai limit kiri ialah X kuadrat tambah 3A kurang B. Karena kan memenuhi domain X lebih kecil dari 2 di sini ya. Oke, walaupun sebenarnya kita lihat kalau untuk daerah kiri dari 2, fungsi ini juga berlaku sebenarnya. Tetapi karena kita ingin mencari limit, lebih akurat kita cari nilai fungsi yang memang sangat dekat dengan X lebih kecil dari 2. Ya, dengan X sama dengan 2. Berarti kita ambil ini, karena ini cukup dekat dengan X sama dengan 2. Ya. Walaupun sebenarnya X lebih kecil dari sama dengan 0 juga merupakan XX yang berada di sebelah kiri. Jadi kita ambil ini aja, ya, karena ini ada domain fungsi bersyarat. Berarti kita ambil fungsi X kuadrat tambah 3A kurang B untuk limit kiri. Kita substitusikan 2, kita peroleh 4 tambah 3A kurang B. Nah, kemudian untuk limit kanan berarti kita tinjau wilayah X yang berada di sebelah kanan dari X sama dengan 2, yaitu X lebih besar dari 2. Kita ambil fungsinya berarti 3x kurang 5. Berarti kita ambil di sini 3x kurang 5, kita substitusikan 2, berarti kita peroleh 1. Oke, sekarang kita udah mendapatkan limit kiri dan limit kanan. Jadi karena dia kontinu di X sama dengan 2, berarti dia memiliki limit di X menuju 2. Ya. Alhasil limit kiri dan limit kanannya harus sama, berarti 4 tambah 3A kurang B itu sama dengan 1.
Nah, sebenarnya dari bentuk seperti ini aja kita bisa mendapatkan informasi ya, informasi kedua. Tapi kalau misalnya kalian mau tinjau lagi sampai ke syarat yang ketiga juga tidak masalah. Nanti sama juga ya nilainya, nggak masalah. Jadi kalau yang ketiga syaratnya nilai limit x menuju 2 dari fungsi fx itu harus sama dengan f2. Oke, jadi karena nilai limitnya ini, limit kiri dan limit kanannya sama, berarti kita bisa ambil 4 tambah 3a kurang b, atau bisa kita ambil nilai 1 ya. Jadi kalau kita ambil 4 tambah 3a kurang b, berarti kita peroleh di sini 4 tambah 3a kurang b sama dengan f2. F2-nya 4 tambah 3a kurang b juga ya. Berarti kita peroleh 4 tambah 3a kurang b sama dengan 4 tambah 3a kurang b. Nah, walaupun pernyataannya benar, tetapi kita tidak mendapatkan informasi di situ. Jadi, untuk nilai limit x menuju 2 dari fx, lebih baik kita ambil nilai limit kanannya 1. Ya, yang berbeda, yang kelihatannya lebih berbeda gitu ya. Jadi kita dapat informasinya. Berarti di sini kita peroleh 1 sama dengan F2-nya ialah 4 tambah 3A kurang B. Kemudian kita kedua ruas sama-sama dikurangi dengan 4, berarti min 3 sama dengan 3A kurang B. Ya, sama juga dengan 3A kurang B sama dengan min 3. Berarti kita peroleh dua informasi ya untuk mencari A dan B. Informasi pertama dan informasi yang kedua. Oke, kita lanjutkan lagi. Berarti dari kekontinuan di X sama dengan 0 dan kekontinuan di X sama dengan 2, kita peroleh dua informasi tadi ya, dua persamaan, yaitu persamaan 1, 3A kurang 2B sama dengan 0, kemudian persamaan 2, 3A kurang B sama dengan min 3. Jadi dua informasi ini sudah cukup bagi kita untuk mencari nilai A dan nilai B. Nah, sekarang dari dua persamaan ini kita bisa lakukan eliminasi. Jadi yang bisa kita eliminasi di sini ialah A. Karena koefisien dari A juga udah sama, berarti kita langsung kurang saja. Ya, 3A kurang 3A nilainya 0, min 2B dikurang dengan min B, berarti min kali min itu plus ya. Berarti jadinya min 2B tambah B, itu berarti min B, kemudian 0 dikurang dengan min 3. Min kali min ialah plus ya, berarti 0 tambah 3. Sehingga di sini kita peroleh min B sama dengan 3, B sama dengan min 3. Kedua ruas sama-sama dikali dengan min 1 ya, jadinya B sama dengan min 3. Oke, karena kita sudah peroleh B sama dengan min 3, jadi langsung saja kita substitusi. Jadi kita pilih ya, mau substitusikan B-nya ke persamaan 1 atau ke persamaan 2 untuk mencari A-nya. Jadi kalau kita lihat di sini kita cari yang untuk persamaan 2 aja. Jadi kita ambil persamaan 2-nya 3A kurang B sama dengan min 3. Kemudian B-nya kita ganti dengan min 3 ya. Kita substitusikan dengan min 3 sehingga 3A dikurang dengan min 3 sama dengan min 3. Ya, di sini min kali min jadinya plus, berarti 3A tambah 3 sama dengan min 3. Kedua ruas sama-sama dikurang 3, berarti 3A sama dengan min 6. Kemudian kedua ruas sama-sama dibagi 3, berarti A sama dengan min 2. Jadi kita peroleh A-nya dan kita peroleh B-nya. Oke, berarti kita sudah bisa menjawab ya bentuk-bentuk yang ditanyakan di soal ini. Berarti A-nya sama dengan min 2, B sama dengan min 3. Kemudian untuk bentuk A kuadrat kurang B kuadrat, berarti tinggal kita kuadratkan saja nilai A dan B yang sudah kita peroleh ya. Berarti di sini min 2 dikuadratkan, dikurang dengan min 3 dikuadratkan. Berarti kita peroleh di sini 4 minus 9 sama dengan min 5 ya. Kemudian kita cari juga nih untuk bentuk A per B. Untuk bentuk A per B berarti A-nya min 2, B-nya min 3. Berarti min 2 per min 3. Ya, sama-sama bisa disederhanakan bentuknya menjadi 2/3. Oke, jadi kita sudah peroleh bentuk-bentuk yang ingin kita cari dengan mencari nilai A dan B dari fungsi yang diasumsikan kontinu di semua titik. Oke, jadi sekian dulu mengenai fungsi kontinu di sebuah titik. Semoga bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.